Sikap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selanjutnya silakan kalian baca dulu surat Al-Asr. Silakan semuanya. Kalian sudah hafal surat Al-Asr. Selanjutnya ibu akan bacakan dulu kelas 8D. Adiano, Ani, Asep, Matarija, Yilgis, Dian, Cikri, Rama, Asma, Intania, Nancy, Emriki, Marvel, Medina, Muhammad Jairul Ajam, Nabila, Najwa, Kaki, mana Kaki? Peggy, Raihan, Raka, Ratu, Ridho, Isma, Rizky, Salman, Salsabila, Cindy sakit, Sultan, Sulfanila, Wiranti, Agni, Indri, Muhammad Iswanda, Endeni. Jadi seorang yang tidak hadir, sini apa? Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan materi tentang sholat sunat, ibu akan mengingatkan terlebih dahulu mengenai materi minggu kemarin tentang sholat sunat. Tentang sujud ya, tentang sujud ya. Kemarin ibu sudah menjelaskan macam-macam sujud itu ada berapa? Ya. Sujud syukur, sujud sawi, sujud tilawah. Bagaimana tata cara sujud syukur? Ya, menghadap kiblat. Niat. Melakukan sujud. Setelah sujud sambil sujud membaca doa apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha alhamdulillahnya setelah membaca doa sujud apa? Kembali dan yang kedua selanjutnya
membaca doa sebentar. Apa doanya, Pak? Bangun dari sujud lalu salam. Nah itu materi pertemuan kemarin ya, kalian alhamdulillah sudah ingat. Pertemuan hari ini kita akan menginjak di materi sholat sunnah. Ya. Itu akan bacakan kompetensi dasarnya, yaitu menunaikan sholat sunnah, memahami hikmah sholat sunnah berjamaah dan munfarid, mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan benar. 2. Menjelaskan macam-macam dan ketentuan sholat sunnah berjamaah dengan benar. 3. Menjelaskan macam-macam dan ketentuan sholat sunnah munfarid dengan benar. 4. Menjelaskan macam-macam dan ketentuan sholat sunnah berjamaah atau munfarid dengan benar. 5. Menyebutkan hikmah dari sholat sunnah dengan benar. Itu pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan kalian perhatikan kembali video pembelajaran tentang sholat sunnah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan. Bahasa kita kali ini adalah mengenai sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah yaitu sholat yang hukum pelaksanaannya sunnah atau dianjurkan. Apabila dilaksanakan, Allah memberikan pahala dan keutamaan khusus melebihi orang Islam yang tidak melaksanakan sholat sunnah. Di antara jenis sholat sunnah, terdapat sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara berjamaah dan secara munfarid. Sholat sunnah berjamaah, contohnya sholat Idain. Sholat Idain adalah sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Sholat Idul Fitri dilaksanakan 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan 10 Zulhijjah. Sholat Idain dilaksanakan secara berjamaah, tidak didahului oleh azan dan iqamah. Cuma berlakunya 2 rakaat. Menguatkan atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang kemudian mempermudah segala urusan dan permasalahan dalam kehidupan serta diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dapat memberikan keberkahan, ketentraman, kita serta tentunya tidak kita sering gunakan untuk sholat sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian video pembelajaran kita kali ini. Selain kalian menyaksikan tayangan dari video pembelajaran, kalian juga bisa membuka buku halaman 55. Kalian silakan baca terlebih dahulu. Kalian membaca materi daripada kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bentuk kelompok ya. Kelompok 1 Dias, kelompok 2 Maka, kelompok 3 Adi,
Kalian mengerjakan satu soal satu. Silakan sekarang untuk yang mengerjakan nomor satu memisahkan diri untuk di kelompok satu. Ya, silakan nomor satu. Nomor dua juga sama. Nah, yang tadi yang mengerjakan nomor satu sama soal nomor satu itu merupakan kelompok ahli juga sama. Yang mengerjakan kelompok soal dua kelompok ahli juga. Silakan kalian untuk berkelompok dengan masing-masing mengerjakan nomor satu, dua, tiga, empat, dan lima. Nah, ini yang kalian kerjakan nomor satu, yang mengerjakan nomor dua merupakan kelompok ahli yang nanti kalian akan kembali ke kelompok asa menyelesaikan kembali. Ya, sekarang silakan para ahli untuk menyelesaikan soal yang telah kalian silakan dipanggil kembali ke kelompok asal. Setelah kembali ke kelompok asal, silakan kalian diskusikan kembali hasil ini dengan tim ahli. Silakan kembali. Ini jam berapa lah? Ini tanggal berapa? 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menasih soal tentang sholat sunat. Soal nomor 1 akan dibacakan oleh Gama. Sholat sunat adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunat mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunat, dia tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan sholat sunat, Rasul memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakannya seperti salat-salat rawatib, salat duha, witir, dan sebagainya. Soal nomor 2 akan dibacakan oleh Intan.
Jelaskan pengertian sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilakukan sendiri, tidak ada imam ataupun makmum. Ketentuan sholat munfarid sama dengan ketentuan sholat pada umumnya, yaitu memenuhi syarat dan rukun sholat, mencuci badan, pakaian, dan tempat dari hadas maupun najis. Sebutkan macam-macam sholat sunnah berjamaah. 1. Sholat sunnah Idul Fitri. 2. Sholat sunnah Idul Adha. 3. Sholat kusuf gerhana matahari. 4. Sholat kusuf gerhana bulan. 5. Sholat istisqa meminta hujan. Jelaskan hikmat sholat sunat. 1. Tradisinya dari segala permasalahan dan persoalan hidup serta dan senantiasa akan diberi rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Menambah kesempurnaan sholat fardu. 3. Menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta menumbuhkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. 4. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia besar yang sering kita sadari. 5. Mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk salat sunnah, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Kapan sholat Idul Adha dilaksanakan? Tadi kelompok Kristi menjawab bahwa sholat sunat Idul Adha itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Ada yang tanya lagi, silakan. Kapan sholat Idul Fitri dilaksanakan? Bagus ya. Rama sudah menjawab bahwa sholat sunat Idul Fitri itu sholat sunat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah kita melaksanakan puasa 1 bulan Yang berapa dilaksanakan? Kita jam 6, jam 7. Pada waktu sholat duha. Terima kasih. Saya apa pengertian yang dimaksud dengan sholat sunat khusuf dan sholat sunat khusuf? Sekarang matahari, sekarang bulan. Oh ya, oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menarik kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Yang pertama mengenai pengertian sholat sunat. Silakan Nani, apa sholat sunat itu? Sholat sunat, sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Jadi sholat sunat itu sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, dan apabila dikerjakan mendapat pahala, ketika tidak dikerjakan tidak berdosa. Macam-macam sholat sunat itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah, yang kedua sholat sunat yang dilaksanakan secara munfarid, yang ketiga sholat sunat yang bisa dilaksanakan berjamaah juga bisa dilaksanakan secara munfarid. Macam-macam sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah. 1. Sholat sunat Idul Fitri. Sholat sunat Idul Fitri dilaksanakan
gerhana bulan. Sholat sunat gerhana bulan berapa rakaat? 2 rakaat. Itu dilaksanakannya sama dengan sholat gerhana matahari. Ketika terjadinya gerhana bulan sampai selesai bisa dilaksanakan sholat gerhana bulan. Yang kelima, sholat sunat istisqa. Sholat sunat istisqa itu sholat sunat yang dilakukan ketika terjadi kemarau panjang. Nah, ketika tidak ada air, tanah sudah gelap ya. Nah, kalian bisa melaksanakan sholat 2 rakaat untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, macam-macam sholat sunat munfarid. Sholat sunat yang dilaksanakan secara munfarid, 1 sholat sunat rawatib. Yang kedua, sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau sholat sunat rawatib itu sholat sunat apa? Sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Yang kedua, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat yang dilaksanakan ketika kita masuk ke masjid sebagai suatu penghormatan. Yang ketiga, sholat sunat istiqomah. Sholat sunat yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah pilihan yang terbaik. Nah, itu sholat sunat yang dilaksanakan secara munfarid. Ada hikmahnya kita melaksanakan sholat sunat? Silakan sama apa hikmah yang dapat kita ambil ketika kita sedang melaksanakan sholat sunat. Satu, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menambahkan kesempurnaan sholat fardu. 3. Menghapuskan dosa, meningkatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunat. 6. Hidup menjadi terasa nyaman dan tenang. Itu hikmah daripada kita dalam melaksanakan sholat. Sudah jelas semuanya? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak ada lagi pertanyaan. Siapkan untuk minggu depan mengenai sholat sunat yang bisa dilaksanakan secara berjamaah dan munfarid beserta tata cara melaksanakan sholat sunat. Ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan